Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel Bimbingan Belajar untuk Privat Mojokerto. Kali ini kita akan membahas kontekstual materi lipatan berkaitan dengan gerak tektonisme. Jadi gerak tektonisme ini dipelajari di kelas 10 ya. Dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Apa sih materi kontekstual itu? Jadi apa penting materi kontekstual ini? Materi kontekstual ini adalah materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, atau bisa dibilang pengaruh materi bagi kehidupan sehari-hari. Ini perlu kita sampaikan. Kenapa kok penting disampaikan? Pertama, agar muncul pembelajaran yang bermakna. Jadi peserta didik itu tahu ya bahwa materi yang ia pelajari itu memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan. Tidak sekadar sebuah pengetahuan yang harus tahu kemudian lupa, kemudian dibaca lagi, ingat lagi, tidak hanya sekadar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan motivasi dan antusiasme. Jadi ketika peserta didik tahu manfaat pengaruh materi yang ia pelajari bagi kehidupan begitu luar biasa, diharapkan pertemuan-pertemuan selanjutnya mereka akan semakin termotivasi dan antusias mengikuti pembelajaran geografi. Atau kalau mata pelajarannya yang antusias dalam mengikuti pelajaran yang lain. Baiklah, kita masuk ke lipatan ya. Lipatan adalah suatu gelombang pada permukaan batuan. Jadi gelombang ini bisa gelombang naik, bisa gelombang turun akibat aktivitas tektonisme. Nah, jenis-jenis lipatan sendiri ada lipatan tegak, ada lipatan miring, ada lipatan rebah, ada lipatan gantung, dan ada isoklinal. Ini pengetahuan ya, pengetahuannya saja. Kemudian selanjutnya bagian-bagian lipatan. Jadi ada bagian lipatan itu yang terangkat naik atau cekung, bukan cekung ya, cembung ya, cembung naik itu disebut sebagai antiklinal. Sedangkan yang mengalami cekungan ini sinklinal ya, sinklinal harusnya ya, sinklinal. Kemudian apa sih pengaruh lipatan bagi kehidupan kita? Jadi sinklinal itu kalau cekungannya itu sangat luas, dia disebut sebagai geosinklinal. Kira-kira cekungan yang sangat luas begini ya. Ini bisa ada di daratan, bisa ada di laut. Jadi geosinklinal yang ada di laut itu ternyata pengaruhnya adalah sebagai lokasi pembentukan minyak bumi. Jadi terjadi di dasar laut yang cekung atau geosinklinal dasar laut. Kemudian yang kedua, tempat terakumulasinya jasad renik. Jadi jasad renik, sisa-sisa makhluk hidup itu terakumulasi di cekungan itu, kemudian tertutup oleh lumpur, kemudian terjadilah pemasakan minyak bumi. Tentu dalam waktu yang tidak sebentar ya, sangat lama, jutaan tahun mungkin ya. Namun bisa kita rasakan saat ini. Nah, dari situ tentu geosinklinal adalah tempat pembentukan minyak bumi yang saat ini bisa kita nikmati. Nah, minyak bumi itu ternyata memiliki banyak produk ya. Jadi produk-produk minyak bumi ini tentu sangat berkaitan dengan materi kimia. Saya lupa materinya kelas berapa, tapi ini dipelajari di kimia. Jadi kaitan antar materi pelajaran ini juga kaitan antar materi mata pelajaran ini juga sangat ditekankan dalam pembelajaran literasi numerasi. Apa saja produk minyak bumi? Pertama adalah aftur. Aftur ini bahan bakar pesawat ya, untuk bepergian jarak jauh. Jadi orang bisa berangkat haji, bisa bepergian sangat jauh dengan waktu singkat, itu akibat adanya aftur. Kemudian yang kedua adalah LPG ya. LPG ini kepanjangannya liquid petroleum gas. Jadi kalau bahasa Inggrisnya dibaca LPG. Kita klik, apa sih pengaruh LPG? Tentu ya, untuk proses memasak menjadi makanan juga menjadi lebih nikmat, atau proses memasak ini juga bisa untuk perputaran nilai ekonomi ya, pemenuhan kebutuhan juga bisa, penciptaan lapangan kerja juga bisa. Kenapa? Karena LPG yang ada itu dikemas oleh industri yang sangat besar di Indonesia, disebut sebagai Pertamina. Pertamina itu yang bekerja di bidang LPG saja saya yakin sudah sangat banyak di situ.
Kemudian yang ketiga produknya adalah produk sejenis bensin. Apa saja kita lihat? Oh ya, ini contoh ya, kendaraan yang menggunakan bensin. Pertalit ya, tentu untuk bepergian jarak jauh bisa, kita bisa bekerja, naik kendaraan bermotor, naik sepeda motor, kemudian naik mobil, itu semuanya karena ada bensin. Juga ada produk lain, Pertamax 92 atau Pertamax Turbo 98. 92 dan 98 ini adalah nilai oktan ya, nilai oktan yang terkandung dalam bahan bakar. Ini juga bisa kita kaitkan dengan materi kimia, penekanan, pembelajaran, literasi, numerasi. Apa sih pengaruhnya Pertamax ini, nilai oktan ini? Jadi semakin tinggi nilai oktan, ini ternyata paling penting adalah gas hasil buangan itu lebih meminimalkan polusi, ramah lingkungan. Jadi ketika kita bisa membeli Pertamax, jangan lupa diniatkan, intinya kita juga ingin merawat kelestarian lingkungan, kira-kira seperti itu. Di luar itu juga bermanfaat untuk menjaga mesin tetap berkualitas, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat adalah solar, kendaraan mesin diesel ya. Nah ini, jadi kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bus itu menggunakan solar ya. Kendaraan umum, bus itu ya, angkutan umum, pariwisata semua menggunakan solar. Kemudian yang ketiga adalah distribusi barang. Jadi adanya solar ini membantu pendistribusian barang sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Kemudian juga penciptaan lapangan kerja, jelas ya. Artinya sama seperti tadi, penggunaan solar ini menciptakan lapangan pekerjaan mulai dari di SPBU, kemudian sopir-sopir truk yang ada, dan masih banyak yang lainnya. Produk selanjutnya adalah oli atau pelumas. Jadi kita lihat ini banyak sekali ya, ini produk Pertamina ya. Fungsinya apa sih oli ini? Pemeliharaan mesin ya, agar tetap terjaga, tidak mudah rusak, licin, tetap licin, begitu kira-kira. Dan yang kedua adalah sama ya, penciptaan lapangan kerja, artinya pengemasannya ini adalah dikemas oleh industri, dan industri pasti menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian produk selanjutnya ada parafin. Parafin ini masuk kategori residu ya. Residu itu ampas ya, ampas minyak bumi. Jadi sudah kategori paling bawah kira-kira ya, sisa residunya. Apa sih fungsi parafin ini? Pertama, pembuatan bahan baku lilin, tentu penciptaan lapangan kerja ya. Jadi kita lihat ada ini lilin kemasan, ini pasti diproduksi oleh industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Di luar itu, lilin juga bermanfaat untuk kebutuhan pemenuhan hari raya umat-umat tertentu, seperti halnya umat Hindu ya. Ada Diwali ya kalau di Indonesia, kalau di India atau di Malaysia ada Deepavali, ini merayakannya menggunakan lilin ya. Itu tentu juga pengaruhnya yang luar biasa. Dan yang terakhir produknya adalah aspal. Aspal ini juga adalah residu dari produk minyak bumi, jadi ampasnya kira-kira begitu ya. Jadi pengaruh aspal ini wah luar biasa sekali ya. Proses pengaspalan jalan ini ada batu yang di dalam ukuran kecil dikasih semacam aspal tadi ya. Yang jelas ini untuk keselamatan berkendara saat di jalan, kemudian kelancaran saat berkendara, kelancaran saat kita berpindah tempat bermobilitas, dan tentu kenyamanan. Jelas lah ya, di aspal dengan tidak di aspal itu tentu ada perbedaan kenyamanannya, kelancarannya maupun keselamatannya. Semua pengaruh-pengaruh positif yang telah kita bahas tadi berawal dari pemanfaatan minyak bumi, di mana pembentukannya tak terlepas dari peran biosinklinar. Inilah yang harus kita sampaikan, kita tekankan kepada peserta didik kita.